Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya bab 4 mengenai bentuk organisasi bisnis. Adapun beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mendirikan organisasi bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan modal. Maksudnya yaitu jumlah dana yang harus diperlukan untuk mendirikan bisnis. Yang kedua yaitu risiko. Maksudnya yaitu kepemilikan pribadi ini mungkin digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis. Yang ketiga yaitu pengawasan. Kemampuan pemilik dalam melakukan pengawasan. Yang keempat yaitu kemampuan manajerial. Maksudnya yaitu kemampuan yang dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. Yang kelima yaitu kebutuhan waktu. Maksudnya memiliki cukup waktu untuk mengoperasionalkan usaha dan mengarahkan karyawan. Yang keenam yaitu pajak. Jumlah pajak yang harus dipenuhi oleh suatu unit bisnis. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama yaitu badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan ini merupakan suatu organisasi yang kepemilikannya hanya satu orang saja. Adapun kelebihan dari badan usaha perseorangan ini yaitu pertama yaitu mudah mendirikan dan membubarkannya. Yang kedua yaitu kebanggaan dan kepuasan atas kepemilikan serta dapat memimpin perusahaan sendiri. Yang ketiga yaitu keuntungan yang diperoleh adalah milik sendiri. Yang keempat yaitu tidak dikenakan pajak berganda. Adapun kekurangan dari badan usaha perseorangan ini yaitu yang pertama tanggung jawab yang tidak terbatas atas risiko kerugian. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber dana. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam pengelolaan. Yang keempat yaitu kesulitan dalam membagi waktu. Yang kelima yaitu benefit yang kecil. Yang keenam yaitu pertumbuhan terbatas. Yang ketujuh yaitu tenggang waktu usaha yang terbatas. Adapun kesulitan-kesulitan yang dimiliki badan usaha. Kesulitan ini dapat diatasi dengan membentuk persekutuan. Adapun kelebihan dari badan usaha persekutuan ini yaitu pertama yaitu kemudahan dalam pembentukannya. Yang kedua yaitu penyatuan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu sumber dana yang lebih besar. Yang keempat kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Yang kelima yaitu keuntungan dari sisi pajak. Adapun kekurangan dari badan usaha persekutuan ini yaitu tanggung jawab tidak terbatas, tenggang waktu operasi yang terbatas, perselisihan di antara partner, dan ada halangan untuk membubarkannya. Yang selanjutnya yaitu badan usaha firma. Firma ini juga memiliki ketentuan. Yang pertama yaitu setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Yang kedua dapat mempunyai nama bersama, misalnya akuntan publik bersertifikat Hadoro Sugiarto Adi dan rekan. Yang ketiga yaitu seorang anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari orang lain. Yang keempat yaitu keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan. Yang kelima yaitu apabila kekayaan perusahaan tidak cukup, maka kekayaan pribadi anggota menjadi jaminan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari firma. Yang pertama, terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga kemampuan manajemennya lebih baik. Yang kedua yaitu pendiriannya relatif mudah karena tanpa akte pendirian. Yang ketiga yaitu mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam membentuk modal. Selanjutnya yaitu kekurangan dari firma. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi menjadi jaminan. Yang kedua yaitu kerugian yang disebabkan oleh anggota harus ditanggung jawab bersama oleh anggota lain. Yang terakhir yaitu kelangsungan perusahaan tidak menentu. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV yaitu persekutuan yang dibentuk dengan nama bersama untuk menjalankan suatu bisnis dan mengakibatkan tanggung jawab tiap anggota tidak terbatas. Adapun kelebihan dari CV yang pertama yaitu pendirian relatif mudah.
Maksudnya di sini yaitu pendiriannya ini lebih mudah. Yang kedua yaitu kemampuan manajemen lebih baik dibanding badan usaha perseorangan. Yang ketiga yaitu memiliki modal yang lebih besar dan mudah memperoleh kredit. Selanjutnya yaitu kekurangan CV. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup yang tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam. Yang terakhir yaitu sebagian anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Anggota CV atau persero secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persero aktif atau komplementer dan persero pasif, komanditer. Persero aktif ini maksudnya yaitu pihak yang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha sehingga memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas kewajiban usahanya. Yang kedua yaitu persero pasif atau komanditer. Maksudnya yaitu pihak yang tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan usaha yang memiliki tanggung jawab untuk kewajiban usaha hanya sebesar andil atau investasi yang ditanamkan. Adapun bentuk-bentuk kerjasama bisnis yang lain. Pertama yaitu joint venture. Maksudnya yaitu suatu kerjasama antara beberapa perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Yang kedua yaitu sindikat. Sindikat ini maksudnya yaitu kerjasama antara dua unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Yang ketiga yaitu trust. Trust itu penggabungan dua unit usaha menjadi satu dan masing-masing unit usaha kehilangan identitasnya. Yang keempat yaitu kartel. Kartel ini merupakan persekutuan perusahaan-perusahaan di bawah suatu perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima yaitu holding company, yaitu perusahaan induk yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Yang selanjutnya badan usaha korporasi atau perseroan terbatas PT. Merupakan organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pihak modalnya. Adapun kelebihan dari PT tersebut yaitu pertama memiliki sumber dana yang lebih besar, kewajiban terbatas, ukuran yang besar, jangka waktu hidup yang lebih lama, kepemilikan mudah berpindah tangan, manajemen profesional, kemudahan untuk menarik karyawan yang memiliki keterlibatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kekurangan dari PT yaitu biaya pendirian mahal, kesulitan kontrol, administrasi yang rumit, pengenaan pajak yang berganda, ukuran yang besar, kesulitan untuk membubarkannya, kemungkinan untuk munculnya konflik antara pemilik dengan dewan direksi. Adapun bentuk-bentuk perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu PT perseorangan. Yang kedua yaitu PT pribadi. Yang ketiga yaitu PT publik atau pemerintah. Yang keempat yaitu PT tertutup. Yang kelima PT terbuka. Yang keenam PT domestik. Dan ketujuh PT asing. Yang selanjutnya yaitu ekspansi bisnis. Yang pertama yaitu penggabungan atau merger. Ini maksudnya penggabungan dua antara beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan yang terpadu. Adapun beberapa jenis merger. Yang pertama yaitu merger vertikal. Merger vertikal ini terjadi jika dua perusahaan yang berada pada tingkat kemampuan operasional yang berbeda, namun masih dalam industri yang berkaitan, bergabung menjadi satu. Yang kedua yaitu merger horizontal. Merger horizontal ini terjadi jika dua atau beberapa perusahaan yang berada pada tingkat kemampuan operasional yang sama dan berada dalam satu industri bergabung menjadi satu. Yang ketiga yaitu merger konglomerasi. Ini terjadi jika dua atau beberapa perusahaan
perusahaan yang berada pada industri berbeda bergabung menjadi satu. Ekspansi bisnis selanjutnya yaitu akuisisi. Akuisisi yaitu pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Yang ketiga yaitu pengambilan alih secara paksa. Pengambilan alih secara paksa ini yaitu akuisisi perusahaan secara paksa yang dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang diinginkan di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu leverage buyout, yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan menggunakan dana pinjaman atau melakukan utang. Bentuk-bentuk perusahaan yang lain yaitu badan usaha milik negara (BUMN) merupakan organisasi bisnis yang dimiliki pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu koperasi. Koperasi ini merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.